buktinya seperti sejarah Geger Cilegon ini, orang sudah cuek, nggak ada yang membahas. Dan ada satu energi yang mendorong saya itu untuk meneliti semua makam-makam itu. Akhirnya ketemulah saya itu di kuburan Tumenggung. Disitulah pada suatu ketika saya seakan-akan bertemu dengan para syuhada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ginau TV, tentunya ini merupakan acara pertama, podcast pertama di Ginau TV yang mudah-mudahan ini menjadi acara berkelanjutan dan tentunya bisa bermanfaat. Dan di acara ini akan menghadirkan tokoh-tokoh yang tentunya bakal sharing di tempat ini gitu kan ya, di channel ini, yang mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pengetahuan buat teman-teman semua tentunya. Dan kali ini sudah hadir di depan kita seorang sejarawan ya. Ini ada diambil namanya, dikenalin dengan Pak Bambang Irawan ya, spesialis peneliti sejarah Geger Cilegon 1888. Oke, teman-teman ya, kita kalau sudah dengan peneliti gitu kan, sejarawan ini, berarti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan sejarah gitu kan. Yang lebih tepatnya, yang lebih spesifiknya adalah sejarah Geger Cilegon yang ternyata mungkin buat teman-teman sudah pernah membaca, sudah pernah melihat ya kan, karena sejarah Geger Cilegon tentunya sudah beredar di mana-mana gitu kan. Kali ini kita akan ngobrol sama ahlinya gitu kan ya. Mungkin tapi sebelum ke situ nih Pak Bambang ya, sebelum kita ke situ, ke yang tadi ngebahas lebih ininya gitu kan, Geger Cilegon itu kan istilahnya sudah beredar tuh. Itu menurut Pak Bambang sendiri yang beredar di banyak tempat itu bener gak sih? Karena sejarah itu kan kalau tidak salah, sejarah itu katanya ditulis sama yang menang ya. Gimana? Memang sejarah itu sangat antagonis sekali, karena segala sesuatu yang harus dituliskan dengan benar apa adanya. Tetapi dalam kesempatan lain sejarah itu memang harus diputar balikan, dan itu sudah menjadi rumus gitu. Berkaitan dengan sejarah Geger Cilegon, ini saya juga dari kecil udah dengar. Dan bahkan itu sudah sangat populer sekali kalau untuk orang Cilegon itu ketika tahun 80-90-an itu sudah mulai populer yang namanya sejarah Geger Cilegon itu. Bahkan saya sendiri juga jadi penasaran apa sih Geger Cilegon itu. Dan ternyata banyak yang menulis tentang Geger Cilegon itu, baik itu berupa artikel, baik itu berupa catatan-catatan sejarah, ataupun bahkan di YouTube juga video-video, ada yang berupa berbentuk film. Bahkan film kesiniin saya melihat tambah banyak yang bikin film gitu. Saya pengen bikin film, tapi nggak punya duit. Padahal kalau saya yang bikin film ceritanya nggak begitu. Oh gitu. Iya. Memang seperti apa sih Pak? Ceritanya nggak begitu. Geger Cilegon itu nggak begitu ya. Kenapa? Karena sejarah, memang bikin film boleh, bebas, ya bebas. Nggak perlu harus itu sesuai dengan fakta sejarah, boleh. Tetapi alangkah bijaksananya apabila kita mengangkat sebuah cerita berdasarkan sejarah, itu paling tidak harus disesuaikan dan harus benar dengan fakta sejarah itu. True story. Iya, karena kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan peristiwa sejarah itu, bukan cuma sekedar bikin film kasih judul Geger Cilegon, ceritanya ya kayak begitu. Iya. Biar geger aja gitu. Tetapi memang mereka juga tidak salah yang bikin film. Ini saya mengamati terus. Yang bikin film itu tidak salah. Kenapa? Karena data-data dan informasi tentang Geger Cilegon itu ya seperti itu yang mereka terima. Gitu. Yang sampai ke telinga mereka, ke pikiran mereka, ke hati mereka, seperti itu Geger Cilegon itu gitu. Jadi tidak disalahkan pure si pembuat film itu tadi itu ya? Tidak salah, semua juga tidak ada yang salah gitu. Karena memang
fakta sejarah Geger Cilegon itu sendiri yang tersembunyi. Dan alhamdulillah saya kemudian mendapatkan dorongan. Jadi begini ya, barangkali ini kaitannya sama sesuatu yang bukan magic ya, tetapi kaitannya bukan mistis ya, tetapi sesuatu yang kaitannya dengan yang bisa dicerna oleh akal, bahwa manusia itu hidup di dunia itu tidak semaunya sendiri saja. Ada satu kekuatan dan energi yang mendorong manusia itu berbuat apa aja, juga ada kekuatan itu. Iya pasti. Ya, begitu juga dengan saya mengangkat, tiba-tiba dipertemukan dengan buku yang bersumber asal muasal sejarah Geger itu kan tuh, oh kok dari sini gitu. Itu saya pertama menemukan. Tapi orang membaca buku itu tidak sepenuhnya dibaca, tetapi diambil aja, dikebet-kebet ya, kalau orang Cilegon dikebet-kebet, dibaca, ditulis sama dia, bikin cerita Geger Cilegon. Saya yakin begitu prosesnya. Tetapi tidak dengan membaca buku itu dengan teliti, dengan hati, terus dengan jiwa. Jadi membaca itu harus pakai jiwa. Karena kita harus menghidupkan tulisan yang ada di dalam buku itu, harus kita hidupkan gitu. Memaknai setiap katanya. Iya, jadi setiap kata jangan, apalagi diloncat-loncat. Iya. Bila perlu satu kata pun diulang. Saya ini membaca bukunya, ini rahasia aja sebetulnya, saya nggak boleh ngomong ke siapa-siapa. Satu halaman itu kadang-kadang berbulan-bulan. Sampai sekarang juga satu halaman itu kadang nggak selesai. Saya baca itu. Kenapa? Karena ini saya harus dapat gitu dari halaman ini. Apa sih ini sebenarnya gitu. Kalau orang-orang kan memang buku itu pertama dicetak di luar negeri. Oh, bukunya. Dan itu merupakan satu sebelum kita menginjak ya. Iya. Jadi saya coba bahas bukunya dulu sebelum kita menginjak kepada materi Geger Cilegon. Tapi mungkin sekilas begini, biar orang juga nggak penasaran tahu Geger Cilegon itu. Kalau di YouTube yang ada di internet sekarang ini, yang sudah beredar, itu adalah kurang lebihnya begini, bahwa itu sebuah gejolak perlawanan orang Cilegon akibat ketidakadilan penjajah terhadap masyarakat Cilegon. Ya, masyarakat Cilegon juga yang menderita karena adanya wabah penyakit, kemarau panjang, ditambah lagi dengan adanya gunung Krakatau meletus, kemudian pajak, tiba-tiba menara Jombang dirobohkan, adzan dilarang, ya akhirnya masyarakat Cilegon berontak, terjadilah perlawanan kepada pemerintah Hindia Belanda yang disebut Geger Cilegon yang dipimpin oleh Haji Wasid. Itu yang beredar. Iya, betul. Motivasinya itu. Nah, terus benarkah itu? Nah, berdasarkan sumber-sumber yang saya dapatkan dari buku Pemberontakan Petani Banten 1888 yang ditulis oleh Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, ternyata itu bagian dari apa yang dituliskan di dalam buku itu. Hanya partnya, tidak keseluruhannya. Tidak keseluruhan, hanya partnya dan dicampur adukan. Gitu. Oleh nggak tahu, saya juga nggak tahu pertamanya siapa yang mengarang Geger Cilegon, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas Geger Cilegon itu saya yakin itu semua ngambilnya dari buku Pemberontakan Petani Banten. Ditulis oleh mereka tentang Geger Cilegon. Dalam Pemberontakan Petani Banten sendiri tidak menyebut-nyebut nama Geger Cilegon. Tetapi pokok dari penulisan buku itu nanti kita kupas ya. Ini baru dari saya dulu, nanti kita buktikan. Pokok tentang penulisan buku itu memang studi mengenai pergerakan sosial di Indonesia. Ya, di Indonesia bukan di Banten, bukan di Cilegon. Di Indonesia itu itunya Pemberontakan Petani Banten itu kaitannya dengan peristiwa Pemberontakan Petani Banten ini yang kemudian lebih dikenal dengan Geger Cilegon. Nah, karena saya orang Cilegon, ya. Cerita Pemberontakan Petani Banten jadi dikenal Geger Cilegon, jadi senang. Ya, akhirnya saya ikut-ikutan mempertahankan, tetapi sejarah sebenarnya tidak saya tutupin. Yang mungkin akan kita bahas ini dalam kesempatan pertama ini, paling kita ke masalah buku ya. Iya, betul. Baik. Oke. Jadi buku itu sebelum kita mulai prosesnya, kita mulai hasilnya dulu. Hasilnya itu saya catat di sini ya. Karena biar apa namanya, takut dikira saya ngarang. Itu pada tanggal 1 November 1987.
di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ada seminar sehari temanya The Development of Interdisciplinary Approaches in the Study History in Indonesia and South di Indonesia dan sekitarnya. Jadi diadakan studi itu ya. Judul dari seminar ini. Seminar ini tentang buku itu. Terus yang dihadiri oleh siapa? Nah, itu yang dihadiri oleh sejumlah ilmuwan yang mendalami mengenai Indonesia dari mancanegara. Ilmuwan, bukan orang sembarangan. Dan itu dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada. Bernhard Damm namanya. Bernhard Damm itu mungkin semua orang tahu lah, itu ilmuwan sejarawan. Edu, McRae-Clough, Joseph Fisher, dan sejarawan tenar lainnya pada waktu itu. Jadi tahun 87 mereka berkumpul di Jogja. Hanya untuk apa? Menseminarkan buku yang tadi saya ceritakan. Nah, buku yang nanti kita kupas ini. Iya, betul. Ya, buku yang kita tunjukkan. Itu bagi saya sebuah pusaka yang luar biasa, dan kadang-kadang orang mau pinjam juga nggak bisa. Bahkan saya sarankan silahkan beli karena itu dijual bebas. Tetapi yakin Anda tidak akan ketemu kalau baca juga kayak orang-orang itu gitu. Tentang geger Cilegonnya seperti apa. Nah, jadi tadi saya sudah menceritakan ya geger Cilegon itu apa. Iya tadi sekilasan dong yang beredar, tapi yang versi ini belum. Jadi biar lebih enak lagi ya membahas bukunya nanti. Jadi dibahas dulu ya. Iya. Sejarah geger Cilegon itu motivasinya, tahu motivasinya? Iya, dorongan ya. Latar belakang. Iya, latar belakang. Yang menyebabkan. Iya. Nah, terjadinya peristiwa 9 Juli 1888 itu ya. Itu motivasinya, dorongannya, penyebabnya apa? Adalah satu kerinduan dari rakyat Banten. Memang ini nanti kita kupas di masalah Kesultanan Banten ya. Ini Kesultanan Banten luar biasa nanti. Tapi kaitannya dengan geger Cilegon gitu. Makanya nanti suatu saat kita juga akan bahas itu. Jadi kerinduan terhadap Kesultanan Banten yang dihapuskan oleh pemerintahan kolonial pada tahun 1813, dan satu-satunya kesultanan di Indonesia itu yang dihapuskan oleh pemerintah kolonial cuma di Banten. Makanya nanti saya mengatakan bahwa geger Cilegon adalah satu-satunya perjuangan merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda yang dilakukan oleh bangsa Indonesia selama Hindia Belanda berdiri di Nusantara. Satu-satunya. Nah, kalau nggak percaya ya nanti kita bahas. Gitu. Sabar gitu. Karena saya juga bukan kata saya, kata fakta-fakta sejarah. Jadi itu ya pembedaan tadi kan udah diceritain yang beredar gitu. Nah, ini versi emang yang tadi ya yang sudah dibahas, ini versi yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan rakyat Banten dalam rangka merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda yang bertujuan untuk mendirikan negara yang berdaulat sebagai pengganti dari Kesultanan Banten yang telah dihapuskan oleh pemerintahan kolonial pada tahun 1813. Itu motivasi geger Cilegon. Bukan Gunung Krakatau meletus. Iya, karena tadi ada wabah penyakit. Nanti saya bahas itu. Kenapa orang berpikir ke situ? Nanti saya bahas. Artinya saya bukan kesinambungan situ ya. Artinya bukan cuma mencela gitu ya. Tapi saya ini coba meluruskan. Artinya mengasih tahu orang ini ternyata ngambilnya dari sini loh. Kenapa berpikirnya ke situ? Kenapa berpikirnya ke menara? Adanya menara yang dirobohkan di Jombang Wetan gitu, larangan ajan. Kenapa orang nanti saya tahu arahnya ke sana. Oh, penyebabnya ini gitu. Mudah-mudahan ini dalam beberapa durasi kayaknya. Episode ya. Episode nanti yang penting subscribe kan. Iya. Saya selalu mendukung, apalagi kalau itu kaitannya dengan mempopulerkan tentang sejarah geger Cilegon ini, saya siap lah, dan saya yakin channel ini channel yang pertama kali nanti. Iya. Hanya di Ginau TV tentunya ya. Oke, tadi sebelum kita ke buku ya, Pak Bambang ini kan tadi mengklaim satu-satunya sejarawan gitu ya, yang ngebahas tentang apa yang meneliti tentang geger Cilegon. Sebenarnya ini dulu tuh kenapa gitu mau meneliti ke arah situ? Apakah mungkin punya cerita tersendiri gitu? Ya,
Awalnya memang karena saya tinggal di Cilegon ya, kemudian saya juga sering dengar-dengar itu cerita geger Cilegon. Bahkan menjelang tahun berapa tuh 2010-an, 2009 lah begitu ya, tahun 2000-an lah katakan gitu. Orang tuh kalau ngomong Cilegon tuh identiknya dengan Ki Wasit. Betul. Terus kalau orang ngomong Ki Wasit identiknya dengan geger Cilegon. Ya, itu selalu gitu. Selalu gitu. Salah, nggak salah, itu memang betul. Tetapi kan geger Cilegon itu apa? Itu yang harus disampaikan. Kalau Ki Wasit berperan di geger Cilegon, iya. Betul. Jadi akhirnya saya itu penasaran, dan kemudian tadi itu saya mencoba mempelajari, bahkan saya sampai setiap batu nisan yang ada di kuburan-kuburan yang ada di Banten inilah, termasuk kuburan yang ada di Kesultanan. Gitu. Saya liatin batu nisannya satu-satu gitu. Saya berdua sama ada adik nisan saya itu guru SMA KS tuh ya, Pak Rudi Unifan itu. Oh, Pak Rudi, guru saya itu ya. Pak Rudi untung itu selalu mendampingi saya kemana-mana. Mungkin kalau orang lain lihat itu orang gila apa ya. Setiap batu nisan diliatin, dicari. Sebagai apa? Itu hanya perlambang sebagai upaya kita sedang meneliti sesuatu. Gitu. Karena peristiwa ini kejadiannya di daerah Banten, ya semua kuburan. Karena apalagi gitu. Akhirnya kita nggak apa-apa ngebahas materi sedikit ya. Materi karena kaitannya sama peristiwa ini. Jadi awalnya itu di Jombang Wetan sini ada makam Tumenggung. Kalau di buku sejarah GGR pemberontakan Tulan di Banten itu Jombang Wetan itu kayaknya jadi idola gitu. Ada menara Jombang, ada pegantungannya nanti di Jombang gitu ya. Ada makam Tumenggung. Nah, makam Tumenggung memang itu tidak diceritakan secara khusus dalam buku itu, tidak diceritakan secara khusus. Akan tetapi saya mencoba mengamati, menganalisa, karena sejarah itu begini. Itu kan harusnya lari ke sana. Nah, tapi nanti kita secara detail ya. Itu kan dari data-data yang ada. Nah, nanti kita kupas itu secara detail datanya seperti apa aja. Data-data ini disatukan, jadilah nanti itu narasi. Apalagi setelah disatukan jadi narasi ini tentu kan tidak nyambung semua. Nah, akhirnya ada yang disatukan oleh saya sebagai pembaca. Yang penting membacanya pakai hati ya, pakai hati, pakai perasaan, menghidupkan isi yang ada di dalam buku itu. Jangan asal baca. Gitu. Dibuktikan bener nggak sih yang tulisan ini ya, gitu ya. Dikait-kaitkan lagi. Kemudian kalau buntung kemana larinya, putus. Nah, itulah ada kebuntuan. Pada tanggal 29 Juli itu kan sudah terakhir. Jadi peristiwa geger Cilegon itu hanya terjadi dari tanggal 9 Juli sampai 29 Juli, katakanlah 1 bulan kurang, tetapi telah membantai seluruh pejabat pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Cilegon itu habis. Dan ini belum pernah terjadi di mana-mana. Bahkan kalau tidak ada halangan itu pejabat pemerintah yang ada di Karesidenan Banten habis. Dan Indonesia merdeka, Banten merdeka. Tahun 1888 dan juga Banten merdeka. Tapi ternyata Tuhan punya skenario lain. Ada faktor teknis yang tidak sesuai dengan rencana mereka. Rencana penyerangan. Karena penyerangan ini sudah direncanakan semenjak 1978, dimatangkan 87, kemudian matang lagi 1888. Rencananya itu. Jadi sudah direncanakan matang. Faktor teknis kenapa tidak menang dan akhirnya tidak jadi merdeka Banten 1918. Terus kata saya ada skenario lain, Tuhan menghendaki skenario lain, bahwa akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Andaikan 9 Juli 1988 Banten merdeka, 17 Agustus tahun 45 Banten sudah menjadi negara maju. Iya benar. Iya, bagaimana mau ikut Indonesia? Tidak ada proklamasi karena Jogja juga mungkin memproklamasikan diri sebagai negara Jogja. Iya. Cirebon juga memproklamasikan sebagai negara Cirebon karena melihat Banten sudah maju.
Jadi mau memproklamasikan sebagai 17 Agustus tahun 45 itu siapa yang memproklamasikan? Nggak akan terjadi. Jadi saya menyatakan bahwa berdasarkan pengamatan dan kesimpulan, karena ada satu skenario Tuhan yang menghendaki sebuah negara Islam terbesar di muka bumi, maka dibentuklah negara Republik Indonesia itu. Sehingga perjuangan para kiai di Banten pada tanggal 9 Juni 1888 itu gagal, bukan tidak direstui, tertunda mungkin. Tertunda, tepatnya tertunda. Ya, artinya gagal itu tidak berhasil karena faktor teknis, karena semuanya sudah direncanakan matang. Ini nanti kita bahas ya. Matang, taktik strategi perangnya matang. Akan tetapi ada satu kendala teknis gitu ya. Itu yang menyebabkan kegagalan. Sehingga Serang tidak sempat direbut. Serang itu ibu kota karesidenan. Cilegon pada waktu itu menjadi ibu kota Afdeling Anyar. Sampai sekarang juga orang kadang-kadang jarang ada yang tahu Cilegon itu. Kemarin ribut-ribut Cilegon masalah berdirinya kota Cilegon, selamat ulang tahun. Saya baca di medsos itu, ya ketawa aja, tapi nggak apa-apa. Itu bagus. Kalau selama orang itu ngeributin sesuatu itu ada perhatian. Iya, ada perhatian, itu bagus, ada kepedulian. Mau ngomong kota Cilegon milik saya, mau ngomong kota itu bagus. Iya. Saya itu mengapresiasi kalau ada begitu. Justru kalau orang Cilegon sudah cuek terhadap segala sesuatu, masa bodoh atau suatu bangsa, itulah awal dari khawatirnya. Iya, yang kita khawatirkan. Buktinya seperti sejarah geger Cilegon ini. Orang sudah cuek, nggak ada yang membahas. Dan ada satu energi yang mendorong saya itu untuk meneliti semua makam-makam itu. Akhirnya ketemulah saya itu di kuburan Tumenggung. Disitulah pada suatu ketika saya seakan-akan bertemu dengan para syuhada yang telah gugur. Syuhada telah gugur itu akhirnya tadi saya sebutkan tanggal 29 Juli 1888 ya. Oke, tadi kan mungkin kita sudah ngebahas katanya ada buku gitu ya, yang menjadikan inspirasi gitu dari Pak Bambang ini. Coba buku apa sih itu sebenarnya? Jadi bukan hanya saja inspirasi, justru akhirnya itu menjadikan pegangan saya. Asal mula tadi kan saya sudah cerita bahwa saya sama Ade Misan tuh keluyuran kemana-mana, nanya ke sini terus aja ya. Tiba-tiba memang sudah didapatkan fakta-fakta, cerita-cerita sebagaimana yang umum itu tentang geger Cilegon. Nah, begitu ada dorongan-dorongan itu gitu ya, menemukan buku, membaca buku ini. Nah, akhirnya seakan-akan dari sinilah saya selalu tekan untuk mengangkat apa yang ada di dalam buku ini. Soalnya ada energi yang kuat. Karena saya yakin ini penulisnya ini ya, Pak Prof. Dr. Sartono Kartodirjo. Ya, ini salah seorang sastrawan, bukan sejarawan. Tapi kenapa yang dipilih oleh energi para syuhada? Karena kita ini hidup di alam ini tetap tidak terlepas dari adanya energi, kekuatannya mendorong kita mau melakukan apa. Sebetulnya ada dorongan, motifnya. Yang mendorong itu, kenapa yang didorong itu Sartono, bukan sejarawan tapi sastrawan. Karena sastrawan itu mempunyai kejujuran yang bisa dipercaya. Termasuk di dalam buku ini juga ada pengerdilan peristiwa, sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya apa sih? Pengerdilannya ada, dia tulis di sini, ya, di dalam sini. Dan itu nggak pernah dibaca orang di buku ini. Dan hanya saya yang bisa menemukan intisari buku ini. Jadi buku berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888 ini juga tidak hanya hadir ataupun tidak tersebar di Indonesia saja, tapi di luar negeri. Di luar negeri, awalnya di sana, dan siapa yang membiayai nanti kita kupas. Bahkan diterjemahkannya itu pada tahun 1984 ya. Itu diterbitkan pertama itu di sini. Jilid diterbitkan ya. Jadi kalau membaca buku itu jangan pengen asal diambil tengah-tengahnya aja. Apalagi kalau berkaitan dengan penulisan sejarah geger Cilegon, nggak boleh begitu. Harus detail. Ini dari depan dibaca ini. Nah, terus ininya nih apa? Pemberontakan Petani Banten 1888. Ininya juga harus dibaca, kondisi, jalannya peristiwa dan kelanjutannya.
Terus ini juga dibaca sebuah studi kasus mengenai gerakan sosial di Indonesia. Gerakan sosial di Indonesia ini studi kasusnya itu apa yang dijadikan itu? Yaitu peristiwa Geger Cilegon itu. Gitu. Atau yang dikenal Geger Cilegon. Makanya jangan sembarangan bikin peristiwa Geger Cilegon itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Harus ada dasarnya dan ikuti gitu. Nah seperti saya nggak mau saya kan mungkin selama ini orang dikiranya saya beda. Ngarang nih. Mengarang katanya tuh itu mengarang sendiri katanya. Karena beda katanya gitu. Ya tapi ternyata saya bukan mengarang, justru saya menyampaikan. Jadi saya ini sebetulnya memang ada istilah mengangkat diri ya, mengklaim diri sebagai spesialis peneliti sejarah Geger Cilegon, boleh. Karena waktu zamannya Kerajaan Mataram juga ada yang mengklaim diri saya Raja Mataram gitu waktu itu kan. Karena nggak ada yang angkat. Nggak ada yang angkat, dia mengangkat sendiri jadi raja. Saya juga begitu, karena saya nggak diangkat jadi spesies, saya mengangkat sendiri gitu ya. Tetapi sebenarnya saya hanyalah sebagai penyampai dari apa yang ditulis oleh Profesor Dr. Sartono Katut itu. Gitu. Saya yang ditunjuk oleh satu energi yang mendorong saya. Kenapa? Karena kalau tidak ada dorongan begitu saya nggak mungkin. Ngapain ngusuk-ngusuk, dibayar enggak? Kadang-kadang biaya sendiri, habis uang saya juga. Iya. Untuk meneliti itu kan nggak cuma tenaga doang, tapi tenaga, anggaran segala macam. Pasti ada. Iya. Kalau tidak ada yang mendorong begitu, mana mau gitu. Jadi kira-kira itulah yang perlu saya sampaikan. Makanya kita coba masukin buku. Ya, sekarang masuk. Nah, setelah dibaca semua buku itu gitu ya. Kemudian banyak di sini ada, pasti pertamanya itu Prakata. Itu dibaca pelan-pelan Prakata itu. Saya sudah baca pelan-pelan, tetapi makanya saya ambil yang cepet aja begini. Saya bacakan ini. Ini waktu itu dia menulis nih, si Profesor Dr. Sartono ini kan dalam rangka mengambil disertasi ya. Berarti belum profesor dong waktu itu. Waktu menulis ya. Masih doktor ya. Masih belum doktor gitu. Belum doktor. Iya, Tapi belum doktor kan. Doktornya kan ini. Jadi setelah jadi buku dia di Prakata ini menyampaikan banyak. Nah, diantaranya salah satunya, saya ingin menyatakan terima kasih saya kepada Profesor L.O. Schoolman dari Lembaga Penyelidikan Timur Dekat Modern dan Universitas Amsterdam. Belanda. Apa sih Lembaga Penyelidikan Timur ini kaitannya dengan kemiliteran zaman dulu di pemerintahan Belanda ya. Itu ada lembaganya di sana di Amsterdam. Atas kesabarannya selama membahas sekian banyak soal-soal Islamologi dengan saya, dan atas kritik-kritik yang telah diberikan sebagai seorang ahli sehingga saya terhindar dari kekeliruan tertentu. Saya juga berhutang budi kepada Profesor A.J.F. Cobbett yang telah membaca bab-bab yang menyangkut bidang keahliannya, dan saya berterima kasih atas kritik-kritiknya yang sangat bermanfaat. Kita bisa membayangkan dulu itu. Berarti waktu menulis buku ini ada kaitannya sama karena ini kan menceritakan tentang Islam. Kajian Islamologi itu telah dibahas oleh tadi itu. Dia, kalau tidak ada itu mungkin saya keliru gitu. Makanya kita jangan, kalau ada orang asing meneliti tentang Islam, jangan langsung itu pura-pura masuk Islam mau mengalahkan Islam. Jangan berpikir begitu. Jangan sujon. Islam tidak boleh mengatakan sujon. Kalau dia masuk Islam mau meneliti, mungkin dia tertarik dengan Islam. Adapun kalau dia mau masuk Islam sesungguhnya ataupun tidak, itu bagaimana hidayah Allah. Iya, karena banyak ya sejarawan juga yang setelah meneliti tiba-tiba masuk Islam. Ada juga yang masuk Islam dulu tetapi tidak Islam, ada. Tetapi kita jangan suudzon itu, karena mereka memang meneliti. Karena Islam ini menarik perhatian orang-orang itu ya. Jadi itu satu. Kemudian masih ada lagi ini yang perlu diketahui oleh kita, apalagi berani-beraninya menulis sejarah Geger Cilegon. Tahun berapa itu? Saya juga baca di internet ceritanya gini. Nah, jadi secara khusus saya merasa berhutang budi kepada Profesor V.F. Wetterheim dari Departemen Sosiologi dan Sejarah Modern Asia Tenggara Universitas Amsterdam. Jadi di sananya juga dia udah berterima kasih tuh, yang telah bertindak sebagai sponsor
selama saya tinggal di negeri Belanda. Ia telah memberikan dorongan kepada karya ini melalui sekian banyak konferensi dan pembahasan, dan sesungguhnya telah membantu mengusahakan agar buku ini bisa terbit. Pendekatan sosiologinya terhadap sejarah Indonesia telah mendasari sebagian besar pekerjaan saya, dan utang budi saya kepadanya tak ternilai. Ini kata Profesor Dr. Sartono kepada di departemen waktu proses penulisan ini di Belanda. Ini bukunya. Ini bukunya yang sama sekali tidak dipandang di Indonesia, tidak dilirik, bahkan ditenggelamkan. Buku ini ditenggelamkan, tidak ada yang baca. Kalaupun dijual bebas juga mereka tidak ada yang baca, cuma ditaruh buat pajangan. Dan saya disuruh mengangkat buku ini dan menghidupkan isinya. Itu. Jadi sekalipun jadi bukan materi yang saya kejar, karena memang itu sudah tugas, sudah dorongan, jadi menghidupkan ini. Nah, masih ada yang perlu saya sampaikan lagi, itu baru satu. Tanpa fasilitas-fasilitas dan bantuan praktis yang disediakan oleh Departemen Sosiologi dan Sejarah Modern Asia Tenggara Universitas Amsterdam, tugas saya tentunya akan menjadi sulit. Jadi artinya sedemikian banyak semua waktu mau menulis ini difasilitasi oleh berbagai pihak, berbagai lembaga di sana itu. Jadi alangkah hebatnya gitu, gara-gara mau membahas ini. Dan ini juga nanti ada dasarnya. Jadi semua kepada Dr. Anders J.B. van Hol, Kepala Perpustakaan Pusat Lembaga Tropis Kerajaan Amsterdam, dan stafnya. Saya juga sangat berhutang budi atas bantuan bahan-bahan terbitan, yang saya menyatakan terima kasih. Bahan-bahan terbitan itu seperti surat-surat kabar, buku-buku, cerita-cerita tentang Geger Cilegon itu di surat kabar itu, sampai beritanya itu sampai 3 tahun ramai terus. Nah, dari perusahaan ini jadi dibaca. Dari hasil-hasil itu dirangkum menjadi buku ini oleh seorang sastrawan, bukan sejarawan. Kalau sejarawan biasanya itu bagaimana permintaan. Kalau sastrawan dia keluar dari, dan ini berangkat juga mengizinkan atas dorongan sendiri. Ya, nanti kita buktikan ya. Pernyataan saya kita buktikan. Terus pernyataan terima kasih saya tujukan kepada orang-orang yang telah membantu memungkinkan studi ini. Saya terutama berterima kasih kepada Fakultas Kesenian dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada dan Departemen Sejarahnya atas dukungan yang sudah mereka berikan kepada pelaksanaan studi ini. Mereka mempunyai visi untuk melihat nilai dalam studi yang telah saya usulkan itu, dan telah mengizinkan saya untuk menjalani cuti besar. Jadi, Profesor Sartono ini mengajukan ke departemen ini ya, di UGM ya, dibaca, disetujui gitu, karena akan membahas masalah ini, akan membuat ini gitu. Jelas tujuannya. Terus di sini saya ingin menyatakan terima kasih saya kepada Profesor Johannes dan Profesor Siti Baroh Berit, Dr. Andes T. Ibrahim Afan, Susi Suroto MA, dan banyak rekan sejawat. Jadi mereka itulah yang terus mendorong, bahkan memberikan izin cuti besar tadi. Kemudian ini masih ada lagi. Kepada pejabat-pejabat Rockefeller Foundation, saya tunjukkan terima kasih saya karena mereka telah memungkinkan studi ini dari segi keuangan melalui suatu fellowship. Fellowship ya. Apa beasiswa ya? Yang mula-mula membawa saya ke Amerika Serikat dan kemudian ke negeri Belanda. Saya terutama berterima kasih kepada Mr. Boy R. Compton, Asisten Direktur Rockefeller Foundation, yang telah memberikan dukungan kepada studi saya dengan penuh perhatian dan pengertian. Coba, sebuah yayasan di luar negeri, bukan main-main yayasan, perhatian dan pengertian, itu yang sulit. Sekarang coba siapa sekarang orang hebat mengadakan studi ke Belanda, artinya bisa mendapatkan pintu-pintu masuk. Data-data ini saya anggap setengah dewa. Tetapi kalau bagi Sartono, mereka membuka sendiri gitu. Kenapa? Karena ada satu energi yang mendorong agar orang-orang itu mendorong. Coba kalau nggak percaya ya, sekarang siapa orang yang paling hebat sejarawan, kirim ke Belanda, adakan studi ke sana, tinggal di sana mau 5 tahun sana, kuliah di sana ya. Adakan proses studi seperti ini. Apakah akan terbuka semua data-data di Belanda dari yang sudah kita bahas tadi?
nggak mungkin, sulit untuk masuk ke Leiden aja sulit, ke Museum Leiden aja. Mau masuk ke Museum Leiden itu katanya sih dalam mimpi saya pernah mau masuk dalam mimpi, susah Pak Bambang. Itu nggak bisa sembarangan orang. Yang bisa itu harus melalui proses negara, antar negara. Indonesia mengajukan surat ke negara Belanda, baru itu bisa dibuka. Mau lihat-lihat. Itu dalam mimpi. Tapi mungkin kenyataannya mungkin seperti itulah informasinya. Jadi peristiwa geger Cilegon itu sebetulnya terjadi hanya 20 hari. 20 hari. Ya, di tanggal 9 Juli pagi sampai 29 terakhir. Dan proses pengejaran ini gitu ya. Itu ada yang di rumahnya di Citangkil ditangkapnya, ada yang di TUD, ada yang di Jombang Wetan. Nah, ada serombongan itu ya, banyak para kiai yang lari justru ke daerah Desa Sumur. Pelabuhan. Ya, mungkin larinya mau ke ujung kulon sana ya, pelabuhan. Tetapi terjadi pertempuran di sana, mereka gugur semua. Dan itu diketahui setelah mayatnya itu dibawa ke Cilegon. Kan zaman pemerintahan Hindia Belanda itu kan diidentifikasi. Ini mayat siapa. Jadi begitu dibawa ke Cilegon, itu mayatnya itu ternyata itu namanya ada sekitar 12 orang. 12 orang. Ini Haji Abdul Ghani dari Beji. Oh iya, Beji, negara kan. Dekatnya dari Beji ya. Haji Tubagus Ismail dari Gulacir. Gulacir ini Waringin Gurung. Terus Haji Wasid dari Beji. Beji juga. Iya, Haji Wasid dari Beji. Haji Usman dari Tunggak, suka lewat Tunggak kan. Iya. Nah, sebelah kiri ada masjid, itu peninggalan Haji Usman. Sebelah kiri masjid itu. Kemudian Haji Abdul Ghani dari Arjawinangun di Waringin Kurung. Haji Katab Sempu ya, orang Serang ya. Haji Jaya dari Citangkil. Ya, Haji Jaya ya. Kemudian Haji Kasan dari Sempu juga. Haji Muhammad Ali dari Kubang Watu. Kemudian Haji Ramli dari Gulacir. Haji Ratib dari Kubang Watu. Haji Tohar dari Mamengger. Mamengger itu masih ya, sekitar Tunggak sana ya. Jadi itulah pertahanan terakhir peristiwa geger Cilegon itu. Mereka dikejar oleh pasukan yang namanya pasukan ekspedisi. Pasukan ekspedisi. Ya, pasukan ekspedisi. Jadi pasukan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Dan karena Cilegon juga waktu itu para pejabatnya sudah habis kan dibantai, maka adanya kalau sekarang istilahnya pejabat militer itu apa namanya? Misalnya nggak ada pejabatnya, jadi itu pejabat pemerintah militer lah, sementara gitu. Nah di Cilegon juga seperti itu. Nah, dalam waktu peristiwa itu terjadi, karena pejabatnya nggak ada, sudah dibunuh semua. Cilegon itu dalam kekosongan pemerintahan. Ada pejabat militer gitu. Nah, kemudian di bawah itu mayat itu diidentifikasi seperti itu ya. Dan itulah mereka yang terakhir bertempur dengan pasukan ekspedisi, pasukan gabungan. Dan di Caringin juga ada pasukan Belandanya, di Serang juga ada pasukan, yang bahkan ada pasukan yang mengejar, itu pasukan dari Serang. Itu mereka memakai perahu ke desa Sumur itu, tetapi mereka tidak sampai karena perahunya dihantam topan. Gitu. Jadi yang mengejar mereka ini justru pasukan ekspedisi yang dari sini, yang berperang melawan, terjadi pertempuran luar biasa dengan Haji Wasid dan kawan-kawannya ini. Akhirnya mereka gugur semua. Akhirnya Haji Wasid, Haji Abdul Ghani, Haji Tubagus Ismail, Haji Usman, Haji Hatab dan lain sebagainya dibawa ke Cilegon, diidentifikasi dan dimakamkan di mana nanti kita coba gali ya. Tetapi sementara begini, karena menurut penelitian saya itu bahwa semua mayat-mayat itu dikuburkannya di Jombang Wetan. Jombang Wetan itu di Temenggung. Jadi makam Haji Wasid itu, Haji Wasid, Haji Tubagus Kiai Haji Tubagus Ismail itu di Temenggung di situ. Kalau kita mengikuti pasal-pasal dari data-data sejarah yang didapatkan. Nah, kalaupun nanti orang berpendapat
karena kuburan Haji Wasid kan ada katanya di sana dulu di sekitar Kampung Gudang, sekarang dipindahkan ke Kampung Barokah. Ya itu silahkan aja gitu, nggak apa-apa itu. Kalau saya kan sebagai peneliti hanya menyimpulkan saja, dan bukan cuma Haji Wasid yang dimakamkan di situ, sudah saya sebutkan tadi nama-namanya, dan di bawahnya juga dari Desa Sumur tuh pakai gerobak. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan nanti kita akan menginjak kepada detail-detailnya cerita Geger Cilegon. Wah, mantap. Itu ya, pemirsa Gina TV, mudah-mudahan dari rangkaian tadi cerita gitu kan ya, rangkaian tadi penjelasan, wawasan, sekaligus mungkin hal-hal yang tadinya mungkin sudah lumrah di masyarakat tapi sekarang sudah mulai diungkapkan gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan lah buat kita semua ya. Oke, tetap stay tune tentunya di channel ini, nanti kita akan belajar lagi sejarah terkait terutama Geger Cilegon ini. Tetap stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.